Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya? Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Gimana, masih tetap semangat? Tetap semangat ya. Pokoknya harus semangat walaupun kita sudah lama tidak berjumpa, sudah lama tidak belajar tatap muka. Mudah-mudahan corona di Indonesia segera hilang dan kita bisa belajar seperti biasa di sekolah ya. Udah kangen belum? Kangen ya tentunya. Ibu juga kangen sama kalian. Oke. Baik, sekarang Ibu bertujuan untuk membuat video ini karena Ibu akan memberikan contoh kepada kalian. Karena dari beberapa teman-teman kalian yang masih bingung, Ibu tugasnya diapain sih Bu? Saya nggak ngerti, saya kurang paham. Sebenarnya Ibu sudah jelaskan di file PDF Ibu yang Ibu kirimkan ke grup IPA, dan Ibu juga kirimkan link kepada kalian, link YouTube. Kalian tinggal lihat aja videonya, kalian amati videonya bagaimana caranya untuk membuat larutan asam maupun basa. Ya. Tapi masih tetap aja banyak yang nanya, Ibu gimana sih, saya bingung. Oke, Ibu akan buat video ini ya. Nah, video ini Ibu ingin memberikan contoh kepada kalian bagaimana caranya kita menguji dari beberapa larutan mana yang merupakan larutan asam dan maupun basa. Jadi itu masuknya ke sifat larutan, mana sifatnya asam, mana sifatnya basa. Nah, untuk menguji larutan asam maupun basa, kita membutuhkan beberapa larutan-larutan yang akan kita uji. Nah, selain yang larutan yang akan kita uji, kita harus membutuhkan indikatornya. Nah, indikator itu sebenarnya, indikator ini untuk menentukan mana yang merupakan sifat asam maupun basa. Di sini Ibu menugaskan kalian atau menggunakan, di sini Ibu menggunakan ya, tapi menugaskan juga sama kalian untuk mencari ekstrak bunga pepeletekan yang warna ungu. Tahu ya bunga pepeletekan ya. Jadi yang diambil adalah bunganya saja yang berwarna ungu. Bunganya kalian ulek, dikasih air supaya menjadi ekstrak ya, menjadi ekstrak. Airnya sedikit saja. Setelah kalian ulek secara halus, kalian saring air yang sudah saring bunga pepeletekan itu ke aqua gelas ini ya. Lihat di sini sudah tidak ada ampasnya. Jadi ampasnya kalian buang. Yang diambil adalah sarinya aja. Ya, ini sebagai indikator untuk sebagai pencampur dari beberapa larutan. Ketika ini diteteskan ke beberapa larutan, kalian akan mengetahuinya mana yang merupakan sifat asam, mana yang merupakan sifat basa. Oke, ini indikator alami. Boleh menggunakan kunyit, boleh menggunakan peletekan. Dan di tugas kalian, Ibu minta 2 indikator bunga pepeletekan dan indikator kunyit. Cuman hari ini Ibu memberikan contoh menggunakan ekstrak atau indikator bunga pepeletekan. Nah, larutan-larutannya di sini ada larutan air sabun. Boleh sabun untuk mencuci baju, untuk sabun cair boleh. Yang penting air sabun saja ya. Sedikit saja. Lalu berikutnya ada larutan cuka. Tahu cuka ya? Ya, masa nggak tahu cuka ya? Tanya ke mama cuka ya. Lalu berikutnya ada air gula atau larutan gula. Larutan gula. Kalian kasih air sedikit saja supaya menjadi larutan. Nah, tadi sabunnya juga kalian airin sedikit, kasih air. Nah, ini warna sebelum dikasih ekstrak atau dikasih indikator dengan menggunakan ekstrak bunga pepeletekan. Air sabun warnanya seperti ini. Air gula seperti ini warnanya. Air cuka warnanya seperti air gula ini air cuka. Maaf, ini air cuka, ini air gula. Warnanya seperti ini sebelum ditetesi dengan indikator. Nah, sekarang ketika Ibu akan meneteskan indikator dengan menggunakan ekstrak bunga pepeletekan, apakah warnanya akan berubah atau masih tetap sama? Ya, kita buktikan bersama-sama. Oke. Yang pertama, kita akan teteskan larutan air sabun. Ya, berapa aja boleh tuh, 2, 3, 4, 5. Boleh. Tambahin lagi boleh. Lalu air cuka. Tuh 2, 3, 4, 5. Oke. Lalu air gula. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Setelah kalian teteskan, oh iya, Ibu mau ngasih tahu. Sebenarnya untuk kalian menteteskan indikator ini harusnya menggunakan pipet.
ya. Kalian boleh cari di Google pipet itu seperti apa. Tapi karena ibu nggak punya pipet, ibu menggunakan sedotan. Lebih baik harus pakai sedotan ya. Oke. Setelah diteteskan, kita aduk karena nggak ada lagi sedotan, jadi kita aduknya dengan tangan aja, digoyang-goyang ya. Oke. Ini air sabun digoyang-goyangkan supaya menyatu ekstrak indikatornya dengan larutan air sabunnya. Setelah sudah, sekarang air cuka. Kurang air cuka ya, tambahin lagi sedikit. Oke, tuh kita aduk air cukanya. Berikutnya air gula. Oke, sudah diaduk. Ada perubahan warnanya? Berubah ya warnanya ya. Berubah warnanya, tuh lihat. Nah, sekarang kalian langsung mengamatinya. Dari ketiga larutan ini, ada larutan sabun, cuka, gula. Kalian amati warnanya ya. Ingat, kalian cari sifat asam sama basa. Apakah larutan sabun, cuka, gula yang merupakan asam atau basa? Ingat, kalau kita ingin menentukan larutan, entah itu larutan asam atau basa dengan menggunakan indikator alami, pengertian basa, ketika kita memasukkan larutan dengan ekstrak atau indikator alami, itu akan berubah menjadi keruh. Akan berubah menjadi keruh. Sedangkan larutan asam yang akan diberikan indikator alaminya, warnanya akan berubah menjadi cerah. Ya, cerah seperti wajah kalian. Oke, sekarang tinggal kalian amati sifat-sifat larutan di ketiga larutan ini. Kita bahas sama-sama. Yang pertama adalah air sabun. Jelas tidak? Air sabun tadi warnanya sebelum dikasih ekstrak bukan ini ya. Warnanya agak cerah bersabun ya, berbusa. Nah, sama masih berbusa, tapi warnanya berbeda. Nih, kalau kalian lihat di sini warnanya agak berkeruh ya. Berkeruh, lihat. Berkeruh. Nah, ini sabun berkeruh. Berarti sabun sifatnya apa? Asam atau basa? Oke, bisa kalian tentukan sendiri ya. Nah, sekarang cuka. Cuka setelah dikasih indikator alami, ini warnanya berubah menjadi warna pink cerah. Nah, berarti berarti cuka ini sifatnya apa? Asam atau basa? Oke, berikutnya adalah gula. Nah, air gula ternyata warnanya netral warnanya. Kenapa netral? Karena masih warnanya hampir sama dengan bunga pepeletekan, ya. Berarti kalau misalkan warnanya netral, itu tidak asam, tidak basa, namanya netral. pH-nya yaitu 7. Karena kita belum berbicara mengenai pH, jadi kita cuma menentukan larutan mana yang merupakan sifat asam maupun basa. Jadi bisa kalian tentukan ya. Larutan sabun termasuk asam atau basa, cuka, gula, seperti apa sifatnya ya. Bisa kalian tentukan. Paham semuanya? Paham semuanya? Mudah-mudahan paham semuanya ya. Oke, ibu akan simpan dulu larutan-larutannya. Baik. Itulah contoh yang ibu sampaikan kepada kalian. Larutan sabun, gula, dan cuka. Sifatnya seperti apa? Tinggal kalian tuliskan saja. Asam atau basa ya. Ya, tinggal kalian tebak. Karena tadi sudah ibu jelaskan kalau basa seperti ini sifatnya, kalau asam seperti ini kalau menggunakan indikator alami. Oke, itu contoh kalian untuk membuat video seperti ibu. Kalian harus sampaikan salam dulu. Utarakan nama kalian siapa, kelas dari mana, dengan bahasa yang sopan ya. Lalu kalian jelaskan apa saja yang akan kalian uji ya. Gitu. Langkah kerjanya ada di PDF. Ibu sudah kasih ke grup IPA. Jadi filenya ada di file PDF. Di sana sudah komplit semuanya. Kalian persiapkan alat dan bahannya. Lalu tinggal kalian implementasikan seperti ibu tadi ya. Untuk membuat eksperimen dari indikator alami yang diteteskan di beberapa larutan. Nah, larutan di PDF itu kan beda-beda ya. Ada yang menggunakan obat promah dan lainnya. Kalian harus ikuti apa yang ada di file PDF. Ingat, setelah itu kalian kerjakan yang ada di kolomnya ya, sifat larutan apakah asam maupun basa. Tergantung larutan-larutan yang di PDF ya. Setelah itu kalian tolong catat terus fotokan hasilnya seperti ini, fotokan sebelum
sebelum warnanya diteteskan oleh indikator alami dengan setelah warnanya kalian foto ya. Ibu yakin kalian pada pinter ya memfoto-foto ya. Terus kalian jangan lupa videonya kirimkan ke ibu ya, dengan pesan pribadi boleh ya. Oke, itu saja. Ibu sudah memberikan contoh, mudah-mudahan kalian paham dan tidak ada yang nanya lagi, ibu bagaimana tugas IPA, saya belum paham, aduh gimana ibu. Pokoknya gak ada alasan kayak gitu lagi. Ibu sudah kasih tahu bagaimana caranya untuk menguji sifat lautan asam maupun basa ya. Itu saja mungkin ya. Oke, ibu tunggu semua tugas-tugas dari kalian. Jadi tetap semangat dan terus berdoa, mudah-mudahan corona di Indonesia segera hilang dan kita segera berjumpa lagi tatap muka ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.